Yang terpenting kita ajak dulu dari rekan-rekan yang memang mau bergabung untuk pelaksanaan gimana caranya mengolah limbah di TPI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Komunitas Remaja Islam Binuangan. Saya Daniawati sebagai moderator dan di samping saya yaitu Kak Setiadi M. Nur sebagai narasumber. Beliau adalah mahasiswa asal Binuangan yang berprestasi di UTU, Universitas Tengku Umar, Aceh. Beliau sekarang sebagai Ketua BEM FPIK Universitas Tengku Umar. Tema kali ini yaitu pemanfaatan limbah ikan di TPI Binuangan. Kang, apa sih arti pemanfaatan limbah ikan di Binuangan itu? Maksudnya menurut Akang itu seperti apa? Oke, terima kasih. Ini sangat menarik sekali podcast ini. Sangat saya apresiasikan karena memang jelas di potensi besar di Binuangan ini salah satunya di tempat lelang ikan. Dan memang saya sendiri di sana sudah alhamdulillah berpengalaman untuk merecycling atau mengolah limbah TPI di Barat Selatan Aceh khususnya. Dan saya ingin sekali menerapkannya di sini karena memiliki potensi besar, salah satunya di tempat lelang ikan. Nah, untuk TPI sendiri seperti biasanya kita lihat di TPI Binuangan banyak sekali sampah ataupun limbah yang dibuang begitu saja yang akan menimbulkan tentunya kondisi limbah yang tercemar dan irigasinya juga sangat yang tidak elegan sekali. Menurut saya ini perlu tindak lanjut secara khusus dari pihak pemerintah, dari pihak sendiri kita sebagai stakeholder tentunya. Dan ini ada beberapa potensi yang memang harus diupayakan. Salah satunya dengan kita mengolah limbah tersebut, tentunya akan bisa menghasilkan pendapatan masyarakat, meningkat ekonominya, dan juga mengajak mahasiswa ataupun pelajar pemuda dari Binuangan ini untuk meningkatkan jiwa untuk berwirausaha seperti itu. Terus kan siapa sih yang harus mengelola pemanfaatan limbah ikan sendiri? Apakah masyarakat, apakah pemerintah desa, apakah kita sebagai mahasiswa, seperti apa? Nah, untuk yang memang yang harus berperan penting dalam ini sebenarnya kesadaran kita terhadap sumber daya yang ada. Ya. Nah, terus memang kan seperti yang kita ketahui ketika kita main langsung ke tempat lelang ini kan memang sedikit agak jorok ataupun memang bau amis yang tidak yang kita bayangkan. Tapi itu menjadi keuntungan bagi kita sebenarnya yang udah berpikiran yang cerdas. Gimana kita cara mengolah limbah dengan baik. Nah, ini upaya kita sebagai masyarakat tentunya. Pertama, masyarakat. Tanpa daya dukung masyarakat, mahasiswa, pelajar, pemuda, mereka tidak akan tergerak hatinya. Apalagi pemerintah tidak hanya menghayu-hayukan aja intinya kalau bahasa Sunda mah, tapi memang kita sendiri dari masyarakat yang memang harus berperan penting dalam pengelolaan limbah tersebut sehingga menjadi produk yang sangat unik, menjadikan ekonomi masyarakatnya semakin maju seperti itu. Jadi sebenarnya yang harus berperan aktif kita sebagai masyarakatnya dan pemerintah itu sebenarnya hanya mendukung hanya mendukung kita yang ingin bergerak. Terus bagaimana sih kan cara mengolah limbah ikan itu? Baik, sebenarnya ada hal menarik di sini dan saya sudah mempersiapkan presentasi yang sangat istimewa untuk podcast kali ini karena kita ngomongin masalah limbah, berarti ngomongin masalah sampah yang sudah berserakan di masyarakat, terutama di TPI sendiri. Nah, ketika sesuatu hal yang memang kita ingin idenya di masyarakat, sesuatu hal yang kita memang ingin publikasikan, itu menjadi keuntungan bagi kita sendiri. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait mengenai metode pelaksanaannya, karena alhamdulillah kemarin pada tahun 2018 untuk pendanaan program kreativitas mahasiswa di ajang oleh Kementerian Ristek pada tahun 2019, alhamdulillah kami didanai. Nah, salah satunya pengelolaan limbah di Barat Selatan Aceh yang produknya itu seperti tas yang terbuat dari limbah sisik ikan. Nah, limbah sisik ikan ini kan berpotensi besar di seluruh TPI di seluruh Indonesia, terutama di TPI Binuangan yang terkenal memang limbah dari ikan yang dibuang begitu saja dan itu akan mencemari laut.
karena tidak terurai di hari itu tersebut. Di hari yang memang dibuang langsung terurai itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Dan ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita harus survei terlebih dahulu bahan baku yang digunakan ataupun limbah titik mana saja yang memang kita akan digunakan, terus mensortir. Nah, dalam hal ini kita menentukan limbah yang untuk digunakan itu seperti apa, baik atau tidaknya. Terus yang memang juga tentunya. ya memang tentu, dan juga kalau misalkan ada limbah yang memang bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Ada yang sebagai untuk kerajinan tangan, ada sebagai untuk pupuk cair, ataupun limbah itu kita bisa urai kembali, recycling kembali untuk menjadi bahan-bahan yang memang itu berkualitas nantinya. Setelah itu kita pembuatan produk, ataupun memang hal tersebut kita gunakan untuk pembuatan produk. Nah, setelah itu kita dengan metode pemasaran yang kita upayakan, karena biasanya di seputaran pelelangan ikan itu ada tempat pemasaran untuk penjualan produk. Nah, seperti itu. Jadi intinya sebenarnya di Binuangan ini banyak potensi kan ya, kalau misalkannya itu jadi pemanfaatan limbah ikan di Binuangan. Sebenarnya kita mudah lelang sama pasarnya dekat ya Kang ya. Jadi intinya itu ke masyarakatnya lagi yang ingin berkembang ya Kang ya, biar sampah-sampah atau limbah-limbah di pelelangan ikan Binuangan ini tidak berserakan, tentunya tidak bau ya. Tentu memang benar, karena kita tahu sendiri kan di masyarakat Binuangan, ketika kita berwirausaha, kalau misalnya tidak dari kecil kita akan dijatuhkan. Nah, kalau tidak memulai dari hal kecil, bagaimana kita akan menjadi wirausahawan yang baik? Nah, alhamdulillah kemarin saya di sana di Universitas Teguh Umar yang jauh-jauh merantau dari Binuangan, asli khas daerah, dilahirkan, dibesarkan di Binuangan, dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa full bidik misi pada tahun 2017. Saya sedang melanjutkan semester 7 di Universitas Teguh Umar, dan alhamdulillah terpilih sebagai mahasiswa berprestasi, dan tentu itu tidak mudah melaksanakan hal tersebut. Nah, salah satunya saya mengadakan saya mengikuti program kreativitas mahasiswa dan lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan di beberapa daerah. Alhamdulillah menjadi finalis ataupun juaranya. Nah, ini menjadi upaya besar kita. Jadi tidak hanya kita memotivasi diri sendiri, tapi kita juga bisa memotivasi orang lain. Salah satunya, kenapa sih saya mengambil jurusan perikanan di Aceh jauh-jauh? Kenapa tidak di sini di Serang ataupun di Bandung yang dekat-dekat? Itu menjadi pola pikir kita. Kenapa kita tidak bisa membangun daerah sendiri tanpa memotivasi orang lain? Kita motivasi terbesar dalam hidup adalah diri kita sendiri. Nah, hal ini yang saya kembangkan dari umur perjuangan saya, bahwasanya ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, jangan lihat dari orang lain, tapi lihat dulu diri kemampuan sendiri. Bagus, karena memang itu yang saya rasakan sekarang gitu. Potensi besar di Binuangan, salah satunya di bidang perikanan dan kelautan. Ngapain sih jauh-jauh kita harus ngambil bidang lain, tapi di bidang kita sendiri, di perikanan, di tambak, di pemanfaatan, di budidaya, di pemanfaatan pelelangan, di pelabuhan perikanan, alat tangkap, kapal, perencanaan pelabuhan, itu sangat banyak sekali. Jadi jangan berpikir perikanan itu hanya menjual ikan, jangan hanya berpikir perikanan itu hanya sebatas lautan yang luas yang kita dikelola. Tidak, karena perikanan itu sangat luas, termasuk sumber daya garam, termasuk sumber daya rumput laut, itu termasuk perikanan loh. Jadi memang luas sekali dunia perikanan ini. Jadi dunia perikan itu bukan hanya itu saja ya Kang ya. Jadi banyak sekali tentunya yang kita bisa pelajari dari Kang Setiadi ini sebenarnya. Dan pastinya Kang Setiadi bakal membagikan ilmunya kepada kita. Nah Kang, kita kan masyarakat pedesaan, tentunya sangat sulit ya mengajak masyarakatnya untuk bagaimana menghayukan kita untuk memanfaatkan limbah ikan di TPI Binuangan. Cara tersendiri dari Kang Setia itu seperti apa? Simple sendiri sebenarnya. Ketika kita ingin memulai, kita mulai dengan diri kita sendiri, yang kita mengajak rekan-rekan terdekat kita salah satunya, dan mereka pasti akan men-statement ke kita, kok pengen hayang ke alam tanda kutip. Nah, biasanya seperti itu. Kalau masyarakat kita biasanya seperti itu. Kalau kita misalkan ingin berbuat sesuatu yang itu baru, kok dianggapnya hayang ke alam gitu. Tapi kan itu memang ciri khas kita sendiri, memang pengen bergerak ke masyarakat. Ketika kita memulai, pasti orang lain itu hanya berpikiran buruk kepada kita. Nah, kita memulai saja dulu. Nah, di sana pun saya memulai bekerja sama dulu. Kita cek lokasi dulu. Insya Allah nanti beberapa pekan kita akan cek lokasi untuk kedepannya gimana caranya
pemanfaatan limbah ini berjalan dengan baik, kita mau jadikan produk apa ataupun pemanfaatan limbahnya itu seperti apa, kita ke lapangannya dulu. Habis itu kita ajak beberapa rekan-rekan dari Korim juga bisa kita ajak gabung. Sementara untuk progresnya ke depannya kita akan adakan seperti produk yang sudah jadi dari limbah ikan ini, limbah dari TPI ini kita akan adakan di pameran-pameran ataupun kita bisa ke agen-agen supplier yang ada di pasaran gitu. Jadi memang memulai dulu kita awalnya, setelah itu kita olah memang mau jadi apa nih, kita foto dulu ataupun yang kita besikan di pikiran saya ketika kita memulai pasti ada berpikiran dari kawan-kawan kita nih dananya dari mana, ini sesuatu hal yang mudah atau tidak gitu. Jadi intinya kembali lagi sama dana juga ya Kang ya. Kalau masalah dana mungkin kita mensosialisasinya kepada desa ya Kang ya, kepada pemerintahan desa. Mungkin dicukupkan hanya itu materi dari narasumber kita, yaitu tentang manfaat limbah ikan di TPI Binuangan. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini, tapi saya ingin menjas sedikit bahwasanya ketika kita ingin berjuang, ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, kita hargai dulu kemampuan kita diri sendiri. Jangan sampai kita menjas seseorang bahwasanya kamu tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, seperti ruangan yang sempit seperti ini, dengan suasana yang gerah tapi dengan kerendahan hati kita ingin melaksanakan kegiatan ini. Saya upload kepada kawan-kawan sekalian yang telah melaksanakan kegiatan hari ini. Tapi saya rasa insya Allah ruangan ini menjadi ruangan yang istimewa ketika kita ke depannya, karena saya di sini gerah sekali ya, kita sangat tegang karena gerah ya. Sebenarnya kita di sini kan hanya di narasumber yang memang ada di sini, tapi kemampuan kita kan hanya terbatas. Jangan sampai ketika orang lain mengunjung ke sini sama halnya seperti yang saya rasakan gitu, kegerahan untuk lokasi seperti ini. Nah, sebenarnya untuk melaksanakan kegiatan ini tidak cukup orang banyak, tidak hanya beberapa orang saja kita bisa melaksanakan, akan tetapi kemauan dari diri kita sendiri yang memang itu sulit untuk diajarkan. Iya Kang. Kang Setiadi ini kenapa ingin sekali gitu membangun pemberdayaan manfaat limbah ikan di Binuangan, kenapa? Nah, dari hal terbesit saya ketika saya melaksanakan studi di luar, hal apa sih yang kita bisa berikan untuk desa kita? Ya. Jangan sampai kita bertanya apa yang sudah diberikan oleh desamu kepada kamu, tapi bertanyalah apa yang diberikan kita untuk desa kita. Iya. Terus untuk apa kita jauh-jauh merantau, tapi ilmunya kita tidak bagikan kepada desa kita tersendiri. Saya ingin mengucapkan closing statement sebelum berakhirnya. Nanti ketika Anda, khususnya untuk para mahasiswa yang dari Binuangan, yuk kita sama-sama membangun daerah kita. Kalaupun itu tidak dihargai, setidaknya kita sudah berpartisipasi untuk pembangunan daerah kita sendiri. Toh jangan pernah egois. Ketika kita sudah memiliki banyak ilmu, jangan pernah merendahkan terhadap orang lain. Ketika kita memiliki banyak pengalaman, yuk kita berbagi. Kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya kita jiwa dari pembelajar, jiwa akademisi yang baik itu tidak pernah merasakan egois, tapi berbagi ilmu. Tentunya jiwa anak muda yang ingin sukses ya untuk membangun desanya sendiri. Oke, mungkin dicukupkan itu saja yang pemateri narasumber kita jelaskan hari ini. Terima kasih kepada Kang Setiadi M. Nur, semoga sukses selalu, semoga bisa lulus dengan nilai yang baik, semoga bisa dapat membangun desa Muara Binuangan lebih menjadi terkenal lagi tentunya, karena kita sekarang ini dari tahun ke tahun Binuangan ini monoton tentunya ya kan ya, begitu saja, tidak ada yang aneh ketika orang yang merantau pulang ke Binuangan itu, tidak ada yang aneh ya kan ya. Jadi semoga dengan ide ini dengan ide Kang Setiadi ini, semoga Binuangan bisa lebih terkenal lagi. Terima kasih, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.